Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada sifat yang berbahaya pada manusia yang tidak boleh dinormalisasi karena akan dapat menimbulkan bencana dan malapetaka yang sangat besar. Di antara sifat itu adalah sifat suka berbohong. Inilah yang harus kita cegah. Jangan sampai sifat bohong ini dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan, karena tingkat malapetaka dan bencananya akan semakin besar. Kita sampaikan alasan yang menyebabkan bahwa bohong itu merupakan bahaya dan bencana yang sangat besar. Pertama adalah bahwa sifat utama iblis adalah bohong. Mengapa Nabi Adam bisa tertipu? Karena iblis 4 kali berbohong di depan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam akhirnya tergelincir dan kita tidak boleh lagi menjadikan alasan sebagai pembenaran kita, karena Allah sudah menceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 20-21 supaya kita tidak mengulangi kesalahan Nabi Adam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam dan Hawa, mengapa Anda berdua dilarang oleh Allah makan buah ini? Karena kalau Anda makan buah ini, Anda berdua menjadi malaikat, Anda berdua jadi kekal di dalam surga. Dan saya bersumpah untuk Anda berdua, saya akan menjadi penasehat buat Anda berdua. 4 kali berbohong sehingga Nabi Adam tergelincir. Itu artinya betapa liciknya iblis, segala sesuatunya menggunakan cara yang paling utama senjatanya adalah berbohong. Yang kedua adalah sifat bohong itu adalah sifat orang munafik. Rasulullah bersabda ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama adalah idza ahdasa kadzaba, apabila dia berbicara dia suka bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji tidak ditepati. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana, apabila diberikan amanah atau jabatan dia berkhianat. Maka jangan sampai di antara kita ada salah satu sifat, apalagi ada 3-tiganya. Karena itu berarti kalau ada 3-tiganya kita anggap munafik sejati. Kalau baru satu aja baru munafik kelas 3 lah ya, na'udzubillah juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau udah ada 3-tiganya berarti dia adalah orang munafik sejati. Yang pada saat itu zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang disebutkan oleh Allah banyak dalam ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka berani menipu Allah dan orang yang beriman. Kenapa disebut menipu? Karena Abdullah bin Ubay ini sholatnya suka paling depan, bajunya paling takwa, ucapan dan omongannya paling militan, tetapi aksi-aksi di belakangnya itu ingin memecah belah, mengadu domba, memfitnah. Bahkan istri Rasul Aisyah dituduh selingkuh, disebarkan berita-berita hoax luar biasa. Makanya disebut yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka berani menipu Allah dan orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat pembohong itu berbahaya adalah karena berbohong ini akan melahirkan berbagai macam bencana-bencana lain, kerusakan-kerusakan lain. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Berhati-hatilah jangan sampai kamu berlaku bohong atau berbuat bohong, karena berbohong itu akan membuka pintu berbagai macam kejahatan-kejahatan lain, dan kejahatan itu akan membuka pintu peluang untuk masuk neraka. Jadi sudah ditegur, sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berbohong itu akan membuka peluang berbagai macam kejahatan-kejahatan yang lain. Koruptor misalnya, orang korupsi pasti berbohong lah ya. Baik itu bon-bonnya, kwitansi-kwitansinya, laporan-laporannya. Banyak sekali kebohongan ketika orang korupsi. Kemudian penipuan. Ya, banyak sekali bohongnya. Dan ini yang paling banyak dialami. Jangan-jangan korbannya banyak banget gitu. Tapi karena dianggap nilainya kecil, akhirnya kita tidak melapor. Bahkan kalaupun dilapor, ribuan yang melapor juga bingung dari mana prosesnya. Di antaranya adalah belanja online. Ketika belanja online, ternyata gambar yang pernah disajikan melalui gadget, ya, melalui sosmed, berbeda dengan barang yang kita terima. Ini artinya penipuan itu berbohong. Bohong artinya tidak sama antara iklannya dengan barang yang kita terima. Dan ini seolah-olah menjadi pembiasaan, menjadi normalisasi. Di mana-mana ada bohong. Sehingga kita saat ini hidup pada dunia bohong ada di mana-mana, bertebaran ada di mana-mana. Kemudian selingkuh juga berbohong, minimal berbohong pada istri aslinya, istri pertamanya begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa berbohong ini akan membuka peluang tindak kejahatan-kejahatan yang lain. Akan tetapi kata Hitler, ketika berbohong ini
kemudian disebarkan terus-menerus 24 jam melalui medianya, maka dia seolah-olah menjadi pembenaran. Artinya apabila bohong itu terus-menerus ditampilkan, maka seolah-olah menjadi pembenaran. Sehingga Dahlan Iskan mengatakan sekarang ada kebenaran baru, bahwa kebenaran yang lama itu ketika menyampaikan fakta dan data yang valid, itu belum tentu benar untuk zaman sekarang, belum tentu dianggap benar gitu ya. Tapi kebenaran baru ini yang kita sebut dengan framing. Kebohongan apa saja terus aja disiarkan lagi. Lama-lama orang nganggapnya benar. Sebagai contoh yang paling gampang gitu ya, isu terorisme. Ternyata isu terorisme ini digunakan untuk para koruptor berlindung agar kejahatannya tidak diusut. Mana buktinya? Buktinya kita tiap hari melihat pembunuhan bukan teroris. Kita tiap hari melihat pembunuhan, ada pembegalan, ada perampokan, ada kekerasan-kekerasan di rumah tangga, ada kakak bunuh adik, adik bunuh kakak, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah, anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, suami bunuh istri, istri bunuh suami, polisi bunuh polisi, ada pembunuhan karena cemburu. Luar biasa. Tiap hari, hampir tiap hari kita melihat pembunuhan-pembunuhan itu luar biasa. Apalagi kalau kita lihat data tentang bayi yang dibunuh, sampai 2,5 juta yang tercatat per tahun. Yang tidak tercatat malu karena hasil hubungan gelap 3 kali lipat, berarti 7,5 juta. 7,5 juta tambah 2 juta yang tercatat menjadi 10 juta. Berarti ada bayi dibunuh tiap tahun 10 juta. Nah itu kan jauh lebih dari teroris begitu. Kalau saya misalnya berpesan pada anak saya di tempat yang jauh sana, misalnya kuliah di IPB, karena anak saya wanita, saya pesan, nak, kalau sudah maghrib, jangan lagi keluar ya nak. Pokoknya nggak boleh keluar. Kalaupun terpaksa harus izin dulu dan alasan yang kira-kira menjamin keamanan. Coba kira-kira seorang ayah berpesan pada anaknya jangan keluar malam, apa yang ditakuti? Apakah saya takut dengan teroris? Enggak lah, enggak. Saya takutnya dengan begal, pemerkosa dan sebagainya. Itu yang saya takuti. Lalu kenapa bahkan tokoh agama ikut-ikutan teriak-teriak teroris, 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 teroris. Nah itu framing gitu kan. Sampai ada anggarannya, sampai ada pemberantasannya, ada satuan pemberantasannya. Kenapa tidak dibikin satuan pemberantasan khusus untuk begal misalnya, yang udah tiap hari? Kenapa tidak dibikin satuan khusus untuk separatis? Kenapa separatis disebut KKB? Nggak berani mengatakan separatis. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kebohongan yang diulang-ulang dan memang terbukti ternyata orang-orang yang ngomong begitu, bahkan ada tokoh agama yang ternyata koruptor. Masya Allah, luar biasa. Saudaraku, mengapa si pembohong itu banyak pengikutnya? Yang keempat, karena si pengikut itu terlalu banyak hutang budi pada si pembohong tadi. Diberikan umroh, haji, biaya anak-anaknya, dan seterusnya. Akhirnya ketika si pembohong itu minta sesuatu, dia tidak bisa melawan karena sudah terlalu banyak diberikan. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, yang terakhir tadi artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya merasa dibebani hutang atau terlilit hutang, dan jangan sampai saya diintervensi oleh sebuah kekuatan yang saya tidak mampu melawan. Karena itu jangan sampai kita berhutang budi kepada siapapun, karena nanti kita susah melawan untuk Saudaraku, ada alasan yang kelima mengapa si pembohong itu banyak pengikutnya. Ini yang saya khawatir paling banyak, padahal sangat menyedihkan, yaitu orang-orang yang malas baca, orang-orang yang tidak mau tahu informasi, orang-orang yang apatis, masa bodoh amat, na'udzubillah. Padahal di tangannya ada gadget, ada sumber akses informasi. Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang tahu, orang yang tidak tahu, orang yang berwawasan dan orang yang tidak berwawasan. Kemudian Allah mengingatkan dan melarang kita untuk ikut-ikutan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut-ikutan terhadap segala sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Dia pegang gadget, tetapi yang dilihat tontonan, hiburan, permainan, drama-drama, tontonan, hiburan, permainan, drama-drama. Itu. Saudaraku, mengapa si pembohong masih banyak pengikutnya? Yang keenam, karena si pembohong itu menggunakan framing. Terus-menerus kebohongan diberikan ke masyarakat dengan sosmednya, sehingga lama-lama seolah-olah menjadi kebenaran. Kata Dahlan Iskan, sekarang ada kebenaran baru. Fakta dan
pasti mudah dibulak-balik, apalagi baru sekedar memframing orang atau terjadi kriminalisasi. Itulah mengapa akhirnya kebohongan yang terus-menerus disiarkan tanpa henti jadi sebuah. Saudaraku, mengapa si pembohong masih banyak pengikutnya? Sebab yang ketujuh adalah ada upaya secara sengaja untuk memanipulasi. Berbagai macam cara dilakukan, misalnya dengan teknologi AI atau dengan menyewa tokoh supaya orang percaya. Kita ambil contoh ya, tiap hari kita mendengar pembunuhan tentang begal, rampok, maling, selingkuhan, cemburu, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, suami bunuh istri, dan sebagainya, banyak sekali. Tapi anehnya si tokoh itu disuruh bicara teroris mulu. Nah, yang terbukti akhirnya si tokoh agama itu koruptor misalnya kan. Nah, itu contohnya betapa kita tiap hari ditakutin dengan teroris. Padahal setiap hari hampir ada pembunuhan bukan teroris. Ya begal, ya rampok. Nah, ini contoh manipulatif. Saudaraku, mengapa para pembohong itu masih banyak pengikutnya? Yang kedelapan adalah karena konspirasi negara-negara imperialis global. Kalau mau ngomong begini, saya akan dituduh paranoid biasanya ya. Mereka lah yang sebenarnya nggak baca atau kurang gaul. Tentu bukan sekedar ayat Quran yang begitu banyak mengingatkan kepada kita, tetapi juga fakta-fakta yang begitu jelas, begitu gamblang. Kalau di Al-Quran misalnya surat Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Jadi mereka enggak mau kita serius dengan Al-Quran karena mereka ingin mengalahkan kita. Itulah ayat Quran dari sekian banyak ayat lain. Tetapi yang paling penting adalah memang ada mentalitas tertentu, sikap-sikap tertentu, na'udzubillah, yang sangat mudah dijadikan budak, jongos, atau dijadikan kaum pengkhianat untuk membantu menyebarkan kebohongan-kebohongan, na'udzubillah.